Timnas Indonesia bakal melakoni laga terakhirnya di babak fase grup, di mana mereka bakal melawan Korea Utara. Tentu sebuah lawan yang tidak boleh dianggap enteng, karena Korea Utara adalah negara yang kuat. Namun pada laga nanti, skuad Garuda harus meraih kemenangan jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Sebuah misi yang sangat sulit yang harus dilakukan oleh skuad asuhan Indra Syafri tersebut. Lantas, apakah misi ini mampu diwujudkan? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, pada ajang Asian Games tahun ini, sebuah kejutan terjadi di mana Indonesia dikalahkan oleh Chinese Taipei dengan skor 1-0. Sebuah kekalahan yang membuat peluang timnas untuk lolos ke babak selanjutnya semakin berat. Kekalahan itu juga bisa menjadi bukti jika skuad timnas saat ini adalah skuad yang masih lemah untuk bersaing di level Asia. Kelemahan itu semakin bertambah karena Indra Syafri hanya mengandalkan pemain lokal tanpa memakai pemain keturunan. Namun hal itu memang disengaja, mengingat Asian Games tahun ini, PSSI tidak memiliki target tinggi. Kali ini cukup berbahaya dan kali ini kita lihat, sayang sekali kita harus kebobolan di awal. Meskipun tidak memiliki target tinggi, namun tetap saja hal itu membuat skuad Indonesia sangat lemah di hadapan Chinese Taipei. Padahal negara tersebut sebelumnya dibantai oleh skuad Sinteyong di babak kualifikasi Piala Asia. Selain itu, sebelum bertemu di babak kualifikasi Piala Asia, Chinese Taipei memang merupakan negara yang lemah. Bahkan beberapa tahun yang lalu, mereka juga dikalahkan timnas di babak kualifikasi Piala Asia di level senior. Dengan kekalahan yang diraih timnas saat melawan Chinese Taipei membuat kita jadi teringat dengan ucapan Sinteyong beberapa waktu yang lalu. Bagi STY, pemain Indonesia itu manja dan terlalu nyaman bersama klubnya masing-masing, sehingga kondisi itu mempengaruhi performa mereka saat bermain untuk timnas. Pemain harus mau bekerja keras di tim masing-masing dan harus banyak berlari. Pemain sering mencari nyaman saat bermain di klub. Kapan mau lari? Ya lari. Kalau capek, ya jalan. Itu yang membuat pemain tidak akan berkembang karena mereka harus mau menantang diri agar kemampuannya bisa lebih berkembang, kata Sinteyong pada media. Apa yang dikatakan oleh Sinteyong kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Coach Justin. Coach online itu setuju dengan STY. Ia juga menambahkan soal parameter pesepak bola di Indonesia yang menurutnya sangat aneh. Di Indonesia ini pemain yang hebat adalah pemain yang cetak gol. Pemain yang bisa ngelewatin 4-5 orang. Oke. Pada saat disuruh bermain dengan sistem, nggak sanggup. Ancur-ancuran. Lebih lanjut, di saat itulah situasi itu coba dimanfaatkan oleh Korea Utara. Meskipun sudah lolos, namun pelatih timnas Korea Utara tetap menargetkan kemenangan saat melawan tim Garuda. Saya hanya akan membuktikan hasil yang baik di laga ke depan. Saya akan terus menunjukkan hasil. Kami mampu memenangkan pertandingan karena mereka mendukung kami dengan satu hati, kata Shin Yong-nam pada media. Sementara itu, pertemuan antara Indonesia melawan Korea Utara adalah pertemuan kedua mereka setelah terakhir terjadi pada tahun 2014 lalu, di mana pada tahun 2014 di ajang Asian Games, skuad Garuda harus takluk dari Korea Utara dengan skor 4-1. Kekalahan yang membuat Indonesia harus terhenti di babak 16 besar. Sehingga pada pertemuan nanti menjadi kesempatan Indonesia untuk melakukan balas dendam, atau malah kembali menjadi bulan-bulanan Korea Utara yang saat ini tengah dalam performa terbaik. Jadi itulah saat timnas Indonesia diremehkan Korea Utara menjelang pertemuan kedua tim di laga terakhir babak fase grup Asian Games.